Halo, kembali lagi bersama Arga dari Creative Trader di sini. Pada video kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan. Ya, banyak pertanyaan yang masuk tapi semuanya bertanya tentang satu hal yang sama, yaitu penutupan kode broker yang rencananya sepertinya akan dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2021 nanti. Nah, bagi Anda yang sudah follow kami setahun terakhir, tentu sudah tidak kaget dengan pengumuman ini. Ini mengagetkan kami bulan Februari lalu, mengagetkan para alumni workshop Bandarmologi, kami tim CTS bulan Februari lalu kalau nggak salah, udah hampir 9 bulan yang lalu, dan setelah diundur-undur harusnya dilaksanakan 26 Juli, mundur ke Agustus, dan akhirnya dimundurkan ke 6 Desember, dan sepertinya saya belum dapat konfirmasi langsung yang cukup confirm, tapi sepertinya akan dilaksanakan pada tanggal 6 eh, 6 Desember nanti. Seperti itu, dan seperti sudah kami bahas di ini di Instagram kami, di Telegram kami, memang ini keputusan yang mungkin dirasa dibutuhkan untuk menjaga ekosistem rantai makanan di bursa kita. Apalagi kita tahu ada begitu banyak kepentingan yang beredar di bursa saham, tentunya kepentingan para pemain besar harus sangat difasilitasi. Seperti kita tahu kedepannya ada era startup, mau IPO, para konglomerat juga udah rame-rame masuk ke bisnis kuliner, bisnis rencana digital di bursa saham, semuanya untuk menyambut dana investor retail yang bergelimpangan di bursa di era pandemik ini. Untuk ya siapa yang nggak tertarik menyerap dana entah berapa puluh triliun atau berapa ratus triliun dari investor-investor retail yang baru tersebut, tentunya karena sekarang investor retail orang nggak punya banyak pilihan dan masuk ke bursa saham, dan tentunya berlomba-lomba menyerap. Dan saya percaya kebijakan ini pun bertujuan untuk untuk IHSG yang lebih baik lah. IHSG yang lebih baik di mana ekosistem berjalan dengan baik, karena sebuah ekosistem itu sangat penting seperti itu. Tapi tentunya pertanyaan akan muncul adalah, kalau kode broker ditutup, pertanyaan yang masuk ke kami, gimana nasib analisa bandarmologi? Karena tidak bisa dipungkiri juga popularitas analisa bandarmologi itu meningkat sangat drastis dalam 1,5 tahun terakhir, apalagi setelah di era stock market 2.0 ini, di mana analisa fundamental sudah tidak digunakan lagi oleh bandar sebagai pertimbangan mereka menggoreng harga saham. Jadi mau nggak mau para fundamentalis ada yang pensiun, ada yang pindah beli uang palsu, ada yang jadi belajar analisa bandarmologi, karena analisa fundamental sudah tidak dipakai lagi sama bandar. Kalau bandar nggak pakai, buat apa kita pakai kan? Apa bedanya kita sama mahasiswa yang buat ini kan, skripsi gitu. Cuma ngeliatin laporan keuangan, terus tapi sahamnya nggak digoreng, kayak gitu. Seperti itu. Jadi, terus pertanyaannya, dan popularitas ini juga yang sepertinya jadi latar belakang kenapa kedepannya kode broker di running trade terpaksa ditutup. Ini dan gimana nasibnya terhadap analisa bandarmologi seperti itu. Yang sebenarnya sudah sering saya jawab di podcast-podcast kami, cuma saya satukan semua pembahasannya jadi satu materi ini mungkin biar lebih enak. Seperti itu. Jadi ini ada berita kemarin, final kode broker saham dan tipe investor bakal dihapus di BEI. Dihapus dari running trade ya, nanti dijelaskan dari apa informasi yang diberikan BI terakhir nanti akan ada ketika penutupan market. Tapi memang selama market berjalan, investor retail akan ditutup matanya, jadi nggak bisa lihat lagi tuh. Broker ini lagi hajar kanan, broker ini lagi banting, influencer ini lagi ngambil duit para follower-followernya, hal-hal seperti itu secara real time nggak bisa di ini lagi. Jadi baru pas penutupan baru sadar, wah dikibulin gua, kayak gitu. Baru kedepannya bursa kita akan seperti itu, kayak gitu. Jadi ya ini yang dianggap mungkin yang terbaik buat bursa kita untuk menjaga ekosistem tadi dan memenuhi kepentingan para pelaku pasar tentunya. Jadi alasannya adalah meningkatkan market governance dengan mengurangi herding behavior. Nah, juga highlightnya ini, hal ini juga dinilai tidak membuat bursa menjadi tertutup sebab data ini masih bisa diakses di akhir perdagangan.
Jadi ini detailnya, ini pemberitaan bulan November lalu. Jadi datanya akan menjawab kebutuhan dari pelaku. Dari pelaku inilah karena ada kebutuhan dari pelaku, maka diusulkan kode broker dan tipe investor hanya pada real time running karena untuk si pelaku ini maka diusulkan untuk menghilangkan data kode broker dan tipe investor hanya pada real time running trade. Jadi pas running trade biasa kita lihat ada F, ada D, ada broker KZ, broker AK yang beli siapa, terus kita lihat misalnya anak-anak ajaib lagi dibantai dan lain-lain, itu sesuatu yang kita lihat sehari-hari. Kedepannya mata kita akan ditutup di running trade, jadi kita nggak sadar kita sedang dibantai kayak gitu, tiba-tiba wah ternyata si KZ profit taking diserap sama retail-retail baru di penutupan. Itu yang jadi akan jadi hiasan hiburan baru buat bursa kita melalui kebijakan ini kayak gitu. Jadi kode broker dari tipe investor dan ya ini. Jadi datanya ini datanya intinya akan ditampilkan menampilkan data investor asing lokal tetap ditampilkan tapi hanya di akhir hari kayak gitu. Kode itu oke, seperti itu sih. Jadi ini datanya oke. Jadi alasannya seperti dijelaskan tadi adalah mengikuti latar belakang alasannya adalah untuk mengurangi herding behavior dan meningkatkan kewajaran pembentukan harga. Jadi seperti kalau diajarkan dalam bandarmologi kan, idealnya itu harga itu dikendalikan oleh bandar, oleh market maker. Dia yang mutusin kapan ARA, kapan ARB berapa jilid. Idealnya, wajarnya itu pembentukan harga itu di ini. Cuma tentunya kalau banyak yang menganalisa bandarmologi, ketika bandar mulai ngegoreng kita masuk, ketika mereka profit taking kita keluar, tentunya itu akan mengganggu atau ada potensi herding behavior, ikut-ikutan, aksi ikut-ikutan di sini juga ini dokumen yang disebarkan kalau nggak salah bulan Februari lalu oleh bursa mengurangi front running, piggybacking dan information leak kayak gitu. Jadi supaya kita piggybacking kan, orang bandar ini kan konsep bandarmologi seperti itu, asing masuk kita ikut. Kita piggybacking aja, kita nggak ngasih nama candlestick, kita nggak perlu ngelamun niat bulan, nggak perlu melakukan apapun, kita ikut aja bandar. Karena kita tahu bandar yang ngegerakin harga. Bandar yang butuh itu rencananya mau dikurangi. Pihak-pihak seperti itu, herding behavior, piggybacking, information ini juga kalau misalnya ada informasi mau digoreng dan lain-lain, berharap dengan ditutupinya running trade ditutupinya kode broker ini akan berkurang. Juga meningkatkan insentif untuk melakukan riset. Riset apa? Riset yang diajarkan di bursa ada riset analisa fundamental dan analisa teknikal. Kedua analisa yang memang sudah terbukti bertahun-tahun, puluhan tahun itu tidak merugikan siapapun, tidak merugikan bandar manapun, big player manapun. Kalau ada yang dirugikan paling penggunanya. Jadi inilah yang encourage. Jadi harapan kita after 6 Desember nanti akan lebih banyak orang yang membaca laporan keuangan, lebih banyak orang yang memberi nama dan menggaris-garis candlestick. Itu goalnya untuk meningkatkan insentif melakukan riset. Riset bandarmologi jangan. Kurang lebih kayak gitu. Riset bandarmologi susah. Karena itu bisa berpotensi ada herding behavior, meningkatkan mengganggu kewajaran pembentukan harga, ada piggybacking, itu sebaiknya jangan. Jadi lihat laporan keuangan aja. Karena laporan keuangan itu benar-benar harmless, hanya cari kertas yang ada pelajari, Anda bilang harga kecapnya kemahalan, kemurahan itu hanya sesuatu yang seru gitu, seru dan disarankan. Juga meningkatkan partisipasi informed investor, large and repeatedly investor. Ya Anda sudah kebayang lah, ini nggak mungkin gambaran dari investor retail. Informed investor, large and repeatedly investor. Juga berpotensi meningkatkan likuiditas dan menurunkan spread.
Kayak gitu. Jadi memang itu tujuannya, yaitu memberikan perlindungan bagi bandar, market maker, inform investor, dan lain-lain dari aksi piggybacking yang dilakukan oleh investor retail. Juga mempermudah aktivitas bandar dalam mencari keuntungan di bursa dan mempersulit analisa bandar dan foreign flow. Jadi memang ini dokumen yang dari bursa. Jadi itu gambaran saya. Asumsi saya dari data-data ini, informasi ini adalah ya memang ini tujuannya. Seperti itu dan tentunya karena keputusan ini sepertinya akan diberlakukan karena ada permintaan pelaku tadi kan, menjawab kebutuhan dari pelaku tadi, gitu, maka akan ada efek negatif yang muncul dengan ini. Pertama, investor retail akan ditutup matanya selama jam market. Jadi agak exciting juga nanti kita trading sambil tutup mata selama jam market, sehingga analisa pergerakan bandar sama jam market tidak bisa dilakukan oleh investor retail lagi per tanggal 7 Desember 2021 nanti. Jadi kita nggak bisa lihat, kita tutup mata, bisa pakai feeling-feeling, ngedukun dan lain-lain, tapi intinya feeling-feeling kita itu akan terbukti salah atau benar nanti di akhir penutupan. Kita akan, wah ini bandarnya ngeguyur atau bukan, ini si influencernya kah, pom-pomersnya yang ngeguyur atau bukan, kita nggak tahu selama jam market, nanti ketika jam market berarti kita tahu, oh ternyata sudah dikibulin kita, kayak gitu. Jadi dan kalau misalnya si influencernya lagi beli, kita nggak tahu juga di jam market. Itu yang ininya. Dan tentunya efek negatif ini berpotensi mengurangi jumlah day trader dan scalper di BEI. Seperti saya bilang 6-7 bulan yang lalu, bahkan bulan Februari lalu kalau nggak salah, saya nggak pernah ngelihat satu scalper pun, satu trader pun yang sama sekali tidak membaca pergerakan brokernya. Asing beli kah, broker ini beli segala macam, itu nggak ada yang seperti itu. Semuanya lihat lah, nggak semuanya menggunakan analisa bandar mortgage seperti kami, tapi semuanya at least lihat siapa yang hajar kanan, siapa yang banting, itu sudah jadi bagian dari analisa day trader dan scalper di BEI. Cuman untuk kepentingan pelaku tadi memang kedua profesi ini sepertinya akan dikorbankan di BEI. Jadi untuk mengurangi jumlah day trader dan scalper di BEI seperti itu ya, itu mungkin harga yang harus dibayar untuk mengurangi piggybacking dan lain-lain. Jadi dan seperti saya cerita juga beberapa bulan lalu beberapa teman saya para profesional trader setelah mengetahui kebijakan ini dia memutuskan gue beralih jadi trading uang palsu aja karena udah nggak ada bedanya lagi katanya. Dan pada saat itu pun saya bilang ya silahkan kan. Saya nggak against sama orang trader uang palsu ya selama Anda tahu Anda trading uang palsu good enough. Nggak pernah saya debat sama dia, wah lu ini bukan palsu, ini palsu, sama-sama setuju kok itu uang palsu. Cuma bukan berarti uang palsu selalu rugi kan. Kayak gitu. Bukan berarti saham meskipun berkualitas, bukan berarti selalu untung juga kan. Kayak gitu. Sama-sama dikendalikan oleh bandar, kayak gitu. Dan karena dia full time trader. Scalper lah kurang lebih. Dan ini juga bisa merupakan ya bagi saya ini bukti kalau analisa bandarmologi sudah cukup mengganggu bandar sehingga harus dikurangi penggunaannya. Seperti dikatakan di sini mengurangi potensi herding behavior, mengurangi front running, piggybacking dan lain-lain. Kayak gitu. Itu efek negatif yang bisa muncul. Efek negatif lain yang juga berpotensi muncul adalah investor retail akan ditutup matanya selama jam market, sehingga analisa pergerakan bandar sama jam market tidak bisa, efek negatif lain adalah ini akan menjadi insentif bagi pom-pomers untuk memanfaatkan popularitasnya untuk menyerap uang-uang para followernya. Seperti kita lihat memang tren pom-pomers itu semakin sehat di bursa kita, jumlahnya pun semakin banyak, dan muncullah selebriti baru, influencer baru yang dengan semangat mempromosikan saham-saham tertentu untuk dengan tujuan menyerap uang para followernya. Itu sesuatu yang wajar tentunya di bursa saham, aksi saling jebak dan lain-lain. Dan tentunya kalau nanti ditutup akan lebih enak lagi bagi mereka. Mereka seninya hajar kanan, kumpulin akumulasi, Selasanya diarah, terus diarah dia mau iklankan kepada followernya, ketika followernya ngantri beli, dia tinggal guyur.
di level arah, dia tinggal guyur, dia tinggal serap uangnya. Aksi seperti itu kemungkinan akan bertumbuh lebih sehat di bursa pasca 6 Desember nanti. Aksi profit taking influencer dan pom-pomers untuk menyerap uang followernya tidak bisa dideteksi sebelum market tutup. Jadi ini juga para follower-followernya nggak sadar tuh kalau influencernya udah keluar, dia bilang dia beli padahal dia sebenarnya keluar, sudah tidak bisa dideteksi lagi ketika melalui running trade. Jadi baru bisa dilihat di broker summary ketika market tutup. Dan tentunya ini akan meningkatkan jumlah influencer untuk melirik potensi bisnis ini karena semakin besar jumlah influencer, saya yakin jumlah influencer yang melirik potensi bisnis ini akan semakin besar pasca penutupan kode broker di running trade ini. Ini efek ya nggak bisa sepenuhnya dibilang negatif sih, ini positif juga buat sejumlah orang kayak gitu. Dan tapi terlepas dari itu mungkin mungkin kita lihat kok kebijakan sampai jadi kayak gini bursa, karena pada akhirnya saya pun setuju, saya pun sepakat bahwa memang rantai makanan memang harus dijaga di bursa saham gitu Pak. Karena pada akhirnya ada begitu banyak pemain besar yang masuk, investor asing dan lain-lain, dan mereka butuh untung. Supaya mereka betah di bursa, betah bisnis kuliner dan lain-lain, mereka itu butuh untung. Dan keuntungan mereka itu tidak bisa dihasilkan dari dividen perusahaan yang jumlahnya sangat kecil. Jadi memang butuh uang investor retail untuk memberikan keuntungan para investor besar, dan bursa yang baik adalah bursa yang baik adalah bursa yang bandarnya sehat, bandarnya cuan besar dan terus melakukan di situ. Kita nggak bisa mengeliminasi bandar karena kalau bandar nggak ngapa-ngapain sahamnya gocap semua atau sahamnya nggak gerak, malah hilang. Jadi memang harus ada yang dikorbankan. Jadi ini memang prioritas yang saya setuju, ini sangat penting untuk menjaga rantai makanan di bursa saham. Jadi ya saya dari ini terus diajarin bahwa Anda harus ikut pada otoritas. Ada keputusan ya Anda beradaptasi. Kalau otoritas, pemimpin yang punya mutusin gini ya Anda beradaptasi. Anda kalau jadi pedagang tahu, Anda kalau kerjanya jualan tahu, tiba-tiba pabrik produsen tahunya naikin harga tahunya 10 kali lipat, ya Anda tinggal beradaptasi. Karena dia bandarnya, dia ngatur harganya. Ngapain gunanya Anda protes, demo, depresi dan lain-lain, ngapain? Karena pada akhirnya untuk bisnis tahu, pabrik tahu itulah yang memutuskan. Begitu juga di bursa saham. Ini bukan bursa investor retail, bukanlah pihak yang bukan kasta tertinggi di bursa saham. Jadi kita harus sadar diri dan memang ya itu realita yang ya kita tinggal terima dan beradaptasi. Kayak gitu. Tapi terlepas dari efek negatif, saya juga menemukan banyak efek positif yang dipercaya mengurangi efek positif dari efek penutupan kode broker ini. Saya percaya ini akan efektif mengurangi jumlah penggunaan analisa bandarmologi di masa yang akan datang. Karena bahkan sejak Februari lalu pun saya katakan, teman-teman yang mau belajar analisa bandarmologi, ini waktunya Anda belajar mati-matian. Karena belajar bandarmologi akan lebih mudah ketika data running trade-nya ada kode brokernya. Ketika broker summary-nya diupdate secara real time akan lebih mudah. Kalau baru dipelajari setiap tutup lama belajarnya. Karena kalau ini Anda bisa menganalisa setiap hari gitu 5-10 kali sehari, sementara next Anda cuma untuk menganalisa 10 kali Anda harus nunggu 10 hari. Jadi lama belajarnya. Kayak gitu, ini potensi yang kami pun cerita di podcast sering ini, bahkan kalau nggak salah saya lupa bulan April, Mei, Juni itu fokus kami adalah belajar mati-matian analisa bandarmologi karena dulu asumsi kami kan Juli ditutup. Mengembangkan untuk sebelum kode brokernya ditutup, riset habis-habisan, dan ya kami udah excited sih menggunakan riset tersebut kalau akhirnya jadi ditutup. Jadi dan mengurangi penggunaan analisa bandarmologi itu pun tentunya akan baik buat ekosistem bursa ke depan kayak gitu.
Nah, ada piggybacking, itunya akan dikurangi. Berpotensi membuat pergerakan bandar menjadi lebih sederhana karena pergerakan akan ditutupi selama jam market. Ini juga sesuatu yang optimis. Jadi sekarang ini bandar tuh banyak banget langkahnya, actionnya dan lain-lain. Trading pakai banyak broker dan lain-lain karena memang retailnya semakin pintar. Kayak gitu. Retail semakin pintar. Cuman mungkin di satu sisi ya udahlah repot banget, tutup aja mata retail. Kayak gitu, daripada gua harus banyak beraksi, tutup aja mata retail. Jadi mereka nggak perlu repot-repot lagi. Jadi ini harapannya, jadi pergerakan bandar jadi lebih sederhana. Actionnya, jebakan-jebakannya dikurangi. Akumulasi distribusinya semakin jelas ke depan dan akan lebih menguntungkan bagi kita yang tetap menganalisa bandarmologi. Dan positifnya lagi membuat kita tidak perlu menghabiskan waktu untuk melihat pergerakan bandar sama jam market. Jadi nggak usah lagi tuh Anda ngamatin running trade tiap hari, nggak guna. Nggak ada broker summary-nya, Anda nggak tahu siapa yang beli, siapa yang jual, cuma naik turun aja. Kayak gitu. Jadi nggak dibutuhkan lagi untuk mengamati pergerakan bandar sama jam market. Kayak gitu. Dan tentunya ini efek positif yang saya sih optimis bahwa akan, kalau berhasil dikurangi berarti good kan. Penggunaan bandar teknologi dikurangi berarti yang ngikutin bandar berkurang, jadi bandar pun nggak terganggu, bisa lebih tergerak ini. Dan artinya kalau yang ngikutin berkurang berarti yang nggak tahu apa-apa, yang jadi korban bisa bertambah. Itu pun satu efek positif yang ya kalau kita mau egois ya yang terjadi di market. Dan terus strategi apa? Terakhir mungkin yang akan dilakukan oleh investor retail. Investor di retail di era ini. Pertama, satu poin yang buat ini adalah strategi bandar selalu dijalankan lebih dari 1 hari. Bahkan bisa dijalankan sepanjang tahun. Jadi sebenarnya kalau Anda bukan scalper dan saya juga bukan scalper, itu tidak ada keperluan urgent untuk memantau pergerakan bandar secara real time. Nggak ada. Itu yang saya ajarkan di workshop selama bertahun-tahun di workshop bandarmologi. Workshop saya itu selalu offline. Maksudnya, workshop saya itu selalu diadakan ketika market tutup. Artinya apa? Kita nggak butuh data real time di workshop bandarmologi. Untuk riset kami butuh data real time pada saat itu di awal-awal. Untuk mempelajari cepat. Tapi setelah dapat itu, toh pergerakan bandar itu akan berlangsung sepanjang tahun. Bandar tahu itu akan jualan tahu sepanjang tahun. Strateginya bukan, wah pagi ini beli, goreng, jual, udah itu berhenti jualan tahu. Itu bukan bandar tahu namanya. Kayak gitu. Kalau Anda nggak ikut pagi-pagi, udah selesai. Dia udah berhenti bandar tahu, berarti itu bukan bandar tahu. Pergerakan saham itu di-maintain hampir sepanjang tahun, bandarnya pun bisa bekerja sepanjang tahun. Memang ada siklus akumulasi bisa 3 minggu, distribusi berapa minggu, udah itu liburan, terus diakumulasi lagi, digoreng lagi, dan seterusnya. Itu sebabnya saya berulang kali bilang, saya prefer jadi swing trader. Saya ikutin siklus besar dari pergerakan bandar. Saya nggak peduli siklus-siklus kecilnya. Kayak gitu. Banyak yang juga nanya di video-video kami yang menjelaskan analisa bandarmologi. Nanti kalau broker summary ditutup pas real time, pas market jalan, gimana analisa bandarmologinya? Saya pengen jawab, sekaligus jawab buat teman-teman yang nanya kayak gitu. Video yang ada tonton, itu video datanya end of day semua. Itu bukan market berjalan, saya amati. Ini jam 9.01, ini 9.03.07, saya bahas detail gitu, enggak. Semua video itu data end of day. Nggak ada data real time. Nggak ada data 10.13 kayak gini, 10.17 kayak gini ya. Jadi hati-hati kalau 10.14 Anda nggak ngeliat market, hancurlah Anda. Nggak ada pembahasan seperti itu. Semua data end of day. Kayak gitu. Dan jadi kedepannya bagi Anda yang risetnya harus butuh data real time, berarti memang harus mengembangkan analisa bandarmologi yang harus dilakukan retail dengan data yang ada tanpa perlu mengamati bandar secara real time.
Dan terakhir, trading bisa lebih santai karena tidak ada kebutuhan untuk mengamati market. Saya curhat sedikit, jadi waktu bulan Februari itu ketika ada keputusan itu rencana 26 Juli mau di ini, saya waktu itu pas kebetulan mau pergi berenang sama istri saya, terus saya bilang bahwa eh, terus efeknya apa kata buat gua kata. Nah, kurang lebih buat kerjaan saya bilang ya mungkin saya butuh kerja lebih sore, saya bilang kerja lebih sore karena saya butuh melakukan riset ketika market tutup sampai lebih sore gitu. Karena market tutup jam misalnya 3:30 ya berarti saya butuh analisa 1,5 jam ketika market tutup. Itu yang butuh saya lakukan sebagai trader ya. Ngomong sebagai trader butuh kerja lebih sore, tapi di sisi lain saya bilang, apalagi saya juga bilang positifnya adalah sebagai trader saya nggak butuh lagi ngelihat market. Kalau saya cuma trader, itu yang saya bilang. Saya sebagai trader, keputusan ini kalau saya cuma trader, saya happy. Karena saya cuma butuh menganalisa 1-2 jam, pasang antrian di sini, pasang order di sini, kalau perlu pasang stop loss di sini, pasang profit taking di sini, atau pasang ini udah beres, udah ditinggalin. Saya nggak punya kebutuhan sama sekali ngeliatin harganya naik turun, toh kita nggak bisa lihat bandarnya ngapain. Bandar kan bebas, ngapain Anda tebak-tebak, udah merah hijau, merah ngapain, nggak efek, nggak ada gunanya sama sekali. Jadi ini sebenarnya berpotensi merugikan broker retail. Atau broker-broker itu yang karena transaksi bisa turun. Karena udah gak, ya buat apa ngeliat merah, hijau, merah, hijau. Kayak Anda ngeliat lampu yang saya nyalain. Kadang merah, kadang hijau. Kadang merah, kadang hijau. 3 hari bosen Anda ngeliat. Anda nebak-nebak kadang benar, kadang salah. Cuma Anda tahu yang mutusin saya. Dan Anda nggak tahu, nggak bisa lihat tangan saya, strategi saya, dan lain-lain. Cuma bisa lihat nanti penutupan. Sebenarnya sebagai trader ini bisa lebih santai, akan jadi nilai positif tambahan buat para scalper, mereka-mereka yang kerja sambil trading dan lain-lain, jadi bisa analisa di waktu yang udah diputuskan gitu. Misalnya saya mau analisa jam 9 malam terus pasang order, terus tinggalin, besok lihat hasilnya. Lebih simpel, lebih jelas pengaturan waktunya. Toh nggak beda dengan analisa setiap pagi, jam 9.10, 9.15, nggak beda, yang berubah cuma harga. Data pergerakan asingnya, pergerakan bandarnya nggak bisa Anda lihat sampai penutupan. Jadi trading bisa lebih santai karena tidak ada kebutuhan untuk mengamati market. Kayak gitu. Kebutuhan riset tentunya jadi dipersulit, tapi saya asumsikan karena piggy bankersnya semakin berkurang, memang tujuannya dikurangi, penggunaan analisa bandarmologi berkurang, maka pergerakan bandar pun lebih sederhana, jadi nggak butuh riset yang terlalu intensif. Kayak gitu. Karena kan kalau mereka udah cuan, ngapain diperumit, ngapain trading besar-besar kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada positif dan negatifnya. Kayak gitu, jadi ya silakan. Ya, saya berharap teman-teman yang ngikutin kami sama ini belajar, alumni tentunya akan diedukasi tambahan, ada gathering tambahan dan lain-lain. Cuma yang nggak ikut workshop pun saya berharap Anda bisa beradaptasi. Karena peluang itu ada. Peluang itu ada, kesempatan itu ada, bahkan mungkin bisa lebih baik. Jangan lupa, sebagai orang yang menggunakan analisa bandarmologi, kunci keuntungan Anda adalah kalau bandarnya untung. Jadi kalau ada kebijakan atau apapun yang terjadi yang membuat bandar berpotensi untung jauh lebih besar, Anda harusnya happy. Karena kalau Anda bisa menganalisa bandarmologi, ketika bandar untung lebih besar, maka Anda berpotensi untung lebih besar. Kayak gitu. Jadi terus terakhir mungkin adalah ada juga alumni banyak yang tanya, gimana kalau sekarang di ini lama-lama dihilangkan? Sekarang ditutupi matanya satu gitu kayak gini kan, nanti ditutup dua-dua kayak gitu. Pertama, menurut saya, asumsi saya sampai saat ini broker masih membutuhkan atau bandar masih membutuhkan broker summary untuk melihat aksi rekan yang berada di bawah satu komando. Jadi bandar itu seringkali berada di banyak tempat dan mereka saling suruh, lu hajar kanan ya jam segini, lu tampung, lu beli dan lain-lain. Dan data itu temennya mengeksekusi itu butuh dilihat di broker summary.
bandarnya temannya beli atau enggak dan lain-lain, itu butuh lihat di broker summary. Karena kan nggak dikasih namanya siapa kan, jadi datanya di broker summary. Jadi intinya bandar masih membutuhkan broker summary. Itu juga alasannya kenapa dari keperluan pelaku itu cuman dibuat ini kan, cuman dibuat cuman nggak dihilangkan tapi disembunyikan. Karena di akhir hari mereka bisa rekap ya, riset lagi udah beli berapa dan lain-lain, dan partner-partnernya masih berpartisipasi atau enggak. Dan kalau dihilangkan, ini berpotensi menghabiskan populasi broker bandar di BI. Karena bandar tidak perlu lagi membagi pasukannya dalam beberapa broker. Kayak gitu. Jadi ini yang bahaya. Jangan lupa, direksi bursa itu ditentukan oleh rapat umum pemegang saham yang diikuti sekuritas. Di bursa kita sekuritas itu kurang lebih ada 100 lah. Mayoritas itu sekuritas yang untuk dipakai bandar. Kalau dari jumlah ya, berapa sih sekuritas yang dipakai retail dari 100 sekuritas? Mayoritas ada sekuritas-sekuritas yang target marketnya memang bandar. Kalau nggak ada broker summary, nggak butuh sekuritas bandar sebanyak itu. Karena nggak butuh dibagi-bagi, nggak butuh semua. Apa tuh? Sorry. Sorry, nggak bisa di-cut lagi. Saya harus ini. Jadi, kalau broker summary dihilangkan, tinggal pakai satu broker aja. Ngegoreng. Ngapain dipecah-pecah? Kok nggak kelihatan? Seperti itu. Dan saya percaya, kalau kebijakan pertama sudah berhasil mengurangi jumlah penumpang gelap di suatu saham, maka tidak diperlukan kebijakan lanjutan. Seperti itu. Dan satu ini lagi, jika data broker summary di masa depan akan dihilangkan seluruhnya, maka kesulitan teknis untuk membuat production house yang bisa mengatur pergerakan harga saham akan menjadi tidak ada. Karena salah satu yang sulit adalah karena transaksinya butuh pakai banyak broker, banyak nama dan lain-lain. Itu apa ya? Ya, kebutuhan untuk membuat production house untuk mengatur pergerakan harga saham. Dan kalau itu nggak ada, berarti saya cukup pakai satu broker aja bisa kan? Karena nggak kelihatan. Saya beli nggak kelihatan, saya jual nggak kelihatan, nggak dilihat sama sekali. Bahkan penutupan pun nggak kelihatan. Saya bisa akumulasi 3 tahun nggak ada seorang pun yang tahu, padahal pakai satu broker. Karena ditutup. Jadi kalau kayak gitu akan banyak banget orang yang bisa jadi bandar. Kayak gitu, akan banyak banget. Anda bisa lihat bagaimana tren influencer ke depannya, menurut saya, tebakan saya akan semakin bertumbuh. Influencer yang ngepom-pom sahamnya pilihan masing-masing, ngajak followernya beli saham masing-masing, akan semakin bertumbuh. Apalagi kalau dihilangkan sepenuhnya production house itu, dan menurut saya itu akan membuat akan dengan cepat muncul bandar-bandar baru yang menawarkan jasa membandari saham dan ujung-ujungnya dapat merugikan bandar itu sendiri. Jadi dia karena begitu mudah ya, namanya bisnis, kalau begitu mudah masuk ke bisnis itu akan banyak orang yang masuk dan akan mengancam mereka yang sudah berpengalaman, sudah punya infrastruktur, sudah punya skill. Itu pun menurut saya merugikan. Seperti itu sih. Jadi basically pada ininya ya saya terima keputusannya. Kalau nanti 6 Desember jadi ditutup, it's okay, kita beradaptasi. Saya ngajak teman-teman beradaptasi. Seperti saya bilang, opportunity-nya banyak, kesempatannya banyak, dan bagaimanapun kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih besar, karena saya percaya itulah yang dilakukan, adalah melihat dari sudut pandang yang lebih besar, karena ekosistem di bursa itu perlu terus berjalan. Bayangkan kalau semua bandar, semua big player nggak ada yang untung, nggak ada lagi IPO, nggak ada lagi saham yang naik, nggak ada lagi saham rencana digital, hancur semua bursa kan. Kalau yang untung semua retail, kayak gitu. Mereka semua big player itu rugi semuanya, nggak ada lagi yang gitu-gitu. Malah lebih buruk buat bursa. Jadi kalau memang ini keputusan yang memang dibutuhkan, penutupan broker demi ISG yang lebih baik, saya mendukung. Kita doakan supaya semuanya berjalan dengan lancar dan ada pihak-pihak kita, teman-teman, apalagi penonton setia, bisa beradaptasi dengan kebijakan ini, dan semoga kedepannya kita bisa dapat mengikuti bandar dan mendapat keuntungan lebih banyak.
Oke, seperti itu. Semoga ini menjawab. Kalau Anda punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Bisa kita bahas, nanti saya buat sesi Q&A untuk materi ini. Oke, thank you. Sampai jumpa lagi.